Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku yang menonton video ini, para pemirsa, para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin menanggapi atau menjawab komenan-komenan dari salah satu fan Samsudin yang masuk ke dalam video saya. Yang mana di dalam komenan tersebut mengatakan bahwasanya saya ini hanya bisa ngomen saja, tapi tidak tahu ilmu hikmah. Kurang lebih seperti itu komenannya. Jadi saya sekarang ingin menjawab buat fan Samsudin. Sebenarnya ilmu hikmah itu menurut saya itu tidak susah belajar ilmu seperti itu. Itu ilmu gampang sebenarnya bagi orang-orang yang telah mendalaminya. Termasuk saya ini sudah puluhan tahun berkecimpung di dalam hal seperti itu, ilmu hikmah. Perlu diketahui bahwasanya ilmu hikmah itu sebenarnya tidak perlu ditampilkan, tidak perlu ditampakkan. Karena ilmu hikmah itu adalah sebagian dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebenarnya semua orang itu mempunyai ilmu hikmah selama orang itu masih meyakini adanya Allah, selama orang itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya ilmu hikmah itu tidak susah mempelajarinya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang tentang ilmu laduni, seperti di padepokan Samsudin itu. Jadi ilmu al-laduni itu, silat tanpa belajar itu sebenarnya gampang. Sangat gampang sekali. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Kalau tidak percaya silahkan datang ke sini, ke tempat saya, insya Allah. Tidak lama, mungkin dalam hitungan jam itu sudah bisa untuk mempraktekkan seperti itu. Ilmu hikmah itu juga dikatakan oleh sebagian orang itu adalah ilmu karomah. Ilmu karomah. Jadi orang yang mengamalkan yang wirid, mengistiqomahkan wirid, insya Allah tetap bisa seperti itu. Walaupun orang itu tidak pernah belajar ilmu karomah. Percaya dan tidak, silahkan Anda rasakan sendiri. Salah satu contoh, pernahkah terjadi pada kalian semua, di saat kita ini terdesak, di saat kita ini kepepet, terkadang terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita atau di luar nalar kita. Kita diberi keselamatan lewat perantara ini, perantara itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah karomah sebenarnya. Kalau cuma sekedar silat ilmu al-laduni itu bisa, itu enggak memakan waktu lama, dalam hitungan jam itu bisa. Terus mengenai masalah yang sekarang yang lagi viral ini, masalah Mas Marcel, Mas Najjar dan juga Samsudin Jadab. Menurut saya sebenarnya sederhana saja. Kenapa Mas Marcel dan Mas Najjar itu dan yang lainnya itu ingin membongkar trik-trik yang ada di video Samsudin? Tentunya setiap sesuatu itu ada penyebabnya. Melihat dari
video Samsudin memang ada kejanggalan-kejanggalan. Apakah setiap yang di video Samsudin itu semuanya itu trik? Tidak. Saya tegaskan tidak. Memang ada ilmu hikmahnya, ada pengobatan ilmu hikmah ada. Seperti ruqyahnya itu enggak, itu asli. Apakah juga ada triknya? Saya insya Allah ada. Itu memang ada. Karena hal-hal seperti itu sudah pernah dilakukan oleh teman-teman saya sendiri. Seperti halnya memindahkan penyakit ke kelapa. Itu sudah saya komentari di video saya tentang masalah itu. Bahkan di situ, di video tersebut sangat jelas sekali bahwasanya kelapanya sudah dilubangi dulu. Sebenarnya sepele. Di video Samsudin, di channel Samsudin itu menurut saya sebenarnya sepele. Kalau ingin masalah ini selesai, biar umat ini tidak simpang siur. Saran saya kepada Samsudin atau Gus Samsudin, jadi sampaikan kepada umat, mumpung sampean ini masih anggaplah oleh Allah itu secara kasat mata itu menurut fan sampean sekarang lagi di atas. Jadi mumpung lagi di atas, sampean ini kasih penjelasan kepada umat atau pengikut kalian atau kepada pengikut sampean, mana yang sebenarnya atau yang real dan mana yang settingan. Itu saja. Jadi setiap videonya kasih di deskripsi, kasih tahu bahwasanya yang settingan yang mana, yang hanya untuk konten dan mana yang real. Jadi sampean itu cuma tinggal memberi penjelasan, itu saja sudah cukup. Saya yakin semuanya tidak akan mengomentari video sampean lagi, baik itu Bang Najar dan semuanya, Bang TJ dan yang lainnya. Karena di video sampean ini campur menurut saya syubhat, tasbih dari video lain dan lainnya itu hampir-hampir mirip, mana yang konten, mana yang real. Seperti itu. Kalau semuanya menurut jenengan ilmu hikmah, saya sendiri tidak setuju, karena saya sendiri tahu seperti apa ilmu hikmah itu. Saya mempelajari, bahkan saya sudah puluhan tahun sejak masih muda saya ini berkecimpung dalam hal seperti itu. Jadi masukkan saja, diambil ya monggo, nggak diambil ya nggak apa-apa, itu hak dari sampean. Alangkah lebih baiknya jika setiap video itu diberi penjelasan mana yang konten, kalau itu memang sekedar konten atau hiburan, kasih tahu di deskripsinya. Kalau memang pengobatan yang asli seperti ruqyah, ya kasih tahu juga biar umat ini tidak bingung. Oke, menurut sampean memang gak ada masalah. Tapi kita sebagai umat Islam harus punya tanggung jawab dari setiap apa yang kita lakukan. Kita kasihan dengan orang yang ngefan sama kita. Kita kasihan dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Mereka merasa ada yang merasa dibohongi, ada juga menyanjung antum. Ya, kalau nanti yang menyanjung itu tahu ilmu hikmah. Kalau yang nggak tahu, salah satu contoh fan antum yang ada di komenan video salah satu video, bahwasanya antum itu dibilang utusan Allah. Itu kan sudah
tidak benar. Kasihan mereka. Utusan itu hanya yang tertera di dalam qawaid yang 50 itu, yang di dalam ilmu tauhid itu sudah dijelaskan bahwasanya utusan itu ada 25 nabi dan utusan. Kalau manusia ini, umatnya ini bukan utusan sudah. Jadi begitu. Dan juga perlu ditingkatkan ketauhidannya. Jadi kita belajar suatu ilmu, apalagi ilmu hikmah itu. Jadi tauhid kita itu harus ditingkatkan, belajar dan terus belajar. Karena kalau tidak seimbang, kita diberi kelebihan oleh Allah, tapi dasar kita tidak mampu, maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Kenapa? Karena ketidakmampuan dasar kita. Sedangkan karomah-karomah yang diberi oleh Allah itu sangat rentan bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak kuat dasarnya, salah jalan. Banyak. Jadi saran saya itu saja. Setiap videonya dikasih klarifikasi mana yang real dan mana yang cuman sekedar konten. Insya Allah para penonton tidak akan mempermasalahkan antum. Orang pun pasti kalau yang berpikir, yang antum mengatakan bahwasanya diserang dukun santet itu sampai berkelahi dengan dukun santet itu bukan real. Kenapa? Yang pertama, karena dari gerakannya saja itu sudah bukan ilmu tenaga dalam, itu hanya acting saja. Dan kalau orang tukang santet itu tidak akan mendatangi jenengan, dia akan menyerang jarak jauh. Kalau orang menyerang jenengan itu dari jarak dekat, itu bukan tukang santet, tapi itu adalah preman atau ya katakanlah rampok dan sebagainya. Tukang santet itu nggak akan datang. Dan kejanggalan juga saat kata sampean itu, kata jenengan itu dukun santet masuk ke padepokan dan sama antum itu dilayani. Itu seharusnya itu dikeroyok, diringkus, lalu diberikan, diserahkan ke pihak yang berwajib. Harusnya seperti itu, karena antum mengatakan orang yang taat hukum, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi perjelaslah video antum itu mana yang real dan mana yang cuman sekedar konten, biar umat tidak bingung. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.